Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu wahai para pecandu rokok. Saya rasa kalau kita berbicara dari hati yang dalam, saya dan Anda wahai perokok sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Dan kita bisa lihat, ya, tidak ada satu dokter pun yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Para dokter sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Meskipun di antara mereka juga banyak yang merokok. Demikian pula kita melihat iklan-iklan yang terpajang dengan begitu megahnya, begitu besarnya di tengah-tengah jalan tentang rokok, terkadang memajang ya gambar orang-orang yang hebat, yang seakan-akan bertubuh sehat, padahal iklannya iklan rokok. Namun kalau kita lihat ternyata di bawah iklan tersebut ada tulisan yang meskipun ditulis sangat kecil namun masih bisa terbaca. Peringatan pemerintah bahwasanya rokok bisa mengakibatkan demikian dan demikian, mengganggu janin, mandul dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya katakan, Anda sang perokok pun tahu akan hal ini. Hati kecil Anda tahu bahwasanya rokok itu buruk, namun Anda tidak kuasa untuk meninggalkannya. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hukum rokok, jelas bahwasanya hukum rokok itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang sangat kita cintai, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sepakat rokok adalah perkara yang buruk. Betapa banyak racun yang terdapat dalam rokok tersebut. Ingatlah wahai para perokok, Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah tidak suka jika kita merusak tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. Jasad kita ini amanah, tidak boleh kita rusak sembarangan. Jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang tidak boleh karena merasa mentang-mentang ini jasad dia, tubuh dia, lantas dia merusak tubuhnya, dia memotong tubuhnya, diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum orang yang merusak tubuhnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahididatuhu biyadihi yaja'u bihi batnahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah atau sebuah besi yang tajam, maka di hari kiamat kelak dia akan memegang besi tersebut, kemudian dia tusuk-tusukan besi tersebut di perutnya pada hari kiamat kelak. Demikian juga barang siapa yang man qatala nafsahu bisum, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat kelak yatahassahu, maka dia akan minum racun tersebut pada kiamat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi racun tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita merusak diri kita. Dan terbukti ternyata banyak orang yang meninggal dunia ya, diakibatkan penyakit kanker yang disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Oleh karenanya tidak perlu kita ragu tentang haramnya hukum rokok. Buktinya tidak seorang pun yang tatkala merokok dari dalam hatinya, dari naluri hatinya yang paling dalam, kemudian tatkala dia merokok, dia mengatakan bismillah. Tidak ada. Dia malu untuk mengucapkan bismillah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada para malaikat. Dan tidak ada seorang pun tatkala merokok, setelah merokok dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kita memakan makanan halal apapun, kita mengucapkan bismillah. Bahkan permen yang kita isap, yang kita makan, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi, ya, rokok tidak demikian. Kebanyakan orang merokok tidak mengucapkan bismillah, bahkan dengan tangan kiri menghirupnya. Kemudian setelah selesai pun biasanya cuma diinjak-injak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kalau ada seorang yang membakar uang setiap hari 5.000, dia bakar uang. Kita katakan ini orang ya mubazir. Kenapa dia bakar uangnya? Pada hakikatnya merokok pun demikian. Bahkan saya rasa tiap hari uang yang dia keluarkan lebih dari 5.000 rupiah.
apakah kita masih ragu tentang keharaman rokok ini? Oleh karenanya wahai para perokok, usahakanlah tinggalkan rokok yang Anda isap, yang Anda hirup tiap hari karena Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat kenyataan orang yang merokok ya terkadang hilang rasa malu dari dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Tatkala dia sudah merokok, meskipun dia dengar orang di sampingnya terbatuk-batuk karena rokoknya, meskipun dia tahu ada anak kecil di sampingnya yang ikut menghirup asap rokoknya, maka dia tidak peduli. Yang penting dia senang, orang lain dia tidak pedulikan. Oleh karena saya terkejut waktu setahun yang lalu tatkala saya melewat di kota Jakarta, tiba-tiba saya melihat sebuah plakat yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ada tulisan dia senang sendiri, ya kami sakit bersama. Kira-kira maknanya demikian. Artinya apa? Dia sendiri yang happy, yang isap rokok, yang lainnya kesulitan batuk-batuk menghirup asap rokok. Apalagi dikatakan bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ini kenyataan yang pernah terjadi dan pernah saya dapati. Saya tinggal di kota Madinah. Di sana ada seorang, ya saya kenal, orang tersebut seorang perawat. Suaminya perokok berat. Sementara dia seorang perawat yang menjaga kesehatan, tapi ternyata dia terkena penyakit paru-paru setelah diteliti akibat asap rokok suaminya yang sering dia hirup. Wanita ini perokok pasif. Akan tetapi terkena penyakit berbahaya karena menghirup asap rokok yang sering dihembuskan oleh suaminya. Oleh karenanya sering kita dapati orang yang merokok hilang rasa malunya. Selanjutnya saya tutup kajian singkat kita ini dengan menyebutkan beberapa manfaat rokok. Ternyata rokok itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang. Ada yang mengatakan manfaat rokok diantaranya awet muda. Yang pertama. Yang kedua, katanya manfaat rokok bisa menghindarkan masuknya pencuri dalam rumah sang perokok. Dan yang ketiga katanya manfaat rokok adalah menghemat ya belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dan ada manfaat-manfaat yang lainnya mungkin nanti Anda sang perokok bisa menambahkannya. Kenapa manfaat rokok bisa ya mendatangkan awet muda? Ada yang mengatakan karena banyak orang yang merokok, ya, mereka tidak berumur panjang. Tidak berumur panjang. Kenapa? Karena ya mereka telah meracuni ya jantung mereka, telah meracuni paru-paru mereka, menghitamkan paru-paru mereka dengan asap rokok. Ini manfaat yang pertama. Mungkin ada yang nyeletuk bahwasanya ada juga rokok yang berumur tua, perokok sudah berusia tua tidak meninggal. Kita mengatakan ya itu mungkin kesehatannya tinggi, mungkin Allah ya masih memberikan umur panjang kepada dia supaya dia bertobat, akan tapi tidak bertobat-tobat. Sebagaimana ada saja orang yang minum khamar akan tapi berumur panjang ya. Mungkin menghisap ganja tetapi masih berumur panjang ya. Bukan berarti kemudian ganja tersebut menjadi halal atau khamar tersebut menjadi halal ya. Namun kalau kita bicara secara kenyataan yang banyak, secara keumuman bahwasanya kebanyakan orang perokok ya terkena penyakit yang berbahaya, penyakit kanker dan yang lainnya. Ya, adapun manfaat kedua, bahwasanya rumah orang perokok tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kenapa? Karena sang perokok di malam hari senantiasa batuk dan batuk. Senantiasa batuk dan batuk sehingga seorang pencuri kalau masuk ke rumah dia mikir-mikir. Akhirnya dia pun tidak masuk rumah tersebut karena mendengar sang perokok sedang batuk-batuk dan dia tahu bahwasanya sang perokok tidak sedang tidur alias tidak bisa tidur. Dan yang ketiga di antara manfaat rokok adalah menghemat belanja rumah tangga. Kenapa? Karena uang sudah habis, tidak bisa beli banyak-banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Uang sudah habis digunakan untuk beli rokok. Karena untuk rokok tiap hari sudah harus ada budget khusus untuk beli rokok. Entah sekian ribu khusus untuk beli rokok. Kalau digabungkan sampai sebulan tentu jumlah yang banyak. Terutama kebanyakan para perokok, ya kita lihat banyak para perokok, orang-orang miskin. Orang-orang yang bukan orang kaya, yang penghasilannya banyak. Enggak, tapi orang-orang yang penghasilannya sedikit. Akan tapi ya kalau menghisap rokok seperti kereta api. Wahai para perokok, berusahalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokokmu karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan berikan secercah iman dalam hatimu dan menambahkan ketakwaanmu dan semoga Allah menambahkan rizkimu
karena kau telah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.